alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Baik, bismillah. Ibu perkenalkan, sebelumnya nama saya Anissa Ramdhania. Saya angkatan 20 di Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya ingin wawancara mengenai bimbingan karir di sekolah SMP Negeri 1 Bogor. Jadi untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana proses perencanaan untuk pelaksanaan layanan pada bimbingan karir di sekolah? Tunggu dulu, Nek. Bimbingan karir di sekolah di SMP 1 Bogor ini, itu kita hanya masuk kan di sini BK dijadwalkan di sekolah ini. Jadi ada jam khusus untuk BK, di mana itu pada jam BK itu diisi tentang materi-materi atau layanan pembelajaran di BK. Jadi kalau untuk karir itu sudah ada jadwalnya untuk masing-masing tingkatan atau kelas. Apa ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan bimbingan konseling karir ini? Lalu bagaimana langkah Ibu dalam mengatasi hal-hal tersebut? Kalau hambatan sebenarnya tidak ada, cuman sebelum dijadwalkan itu anak-anak mereka kurang paham sebenarnya apa itu bimbingan. Jadi setelah kita kita masuk, kemudian kita beritahu tentang layanan bimbingan ini, mereka itu sudah boleh dibilang paham. Kemudian mereka bagaimana kayak antusias sekali dan ikut pembelajaran atau ikut layanan bimbingan ini. Jadi tidak ada hambatannya sama siswa di sini. Terus apa saja yang melandasi perencanaan bimbingan karir di sekolah? Kalau bagaimana tadi? Apa tadi pertanyaannya? Apa saja yang melandasi perencanaan bimbingan konseling karir di sekolah? Kalau landasannya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sih, atau dilaksanakan dengan keadaan sekolah masing-masing. Jadi selama ini kan kalau ibu secara pribadi, kalau pemberian layanan karir itu kan untuk kelas 9 saja. Jadi saya berikan materi tentang kemana setelah lulus SMP. Jadi itu materinya tentang karir, seperti itu. Baik. Selanjutnya, seperti apa pencarian data yang dilakukan oleh Ibu untuk mengetahui program apa saja yang akan dibuatkan? Selama ini saya cuma pakai angket saja. Angket, memberikan angket kepada siswa. Itu saja sih, selain wawancara, biasa juga wawancara, tetapi saya lebih banyak wawancara atau observasi kepada siswa. Terus bagaimana sistem pengorganisasian bimbingan konseling dalam melaksanakan program layanan karir di sekolah? Kalau itu struktur organisasinya seperti itu? Iya. Ya paling yang ini hanya guru BK langsung saja yang
yang istilahnya menangani dalam masalah karir itu paling hanya guru BK yang yang punya kompeten di situ hanya guru BK saja. Kalau guru lain tidak terlibat mereka. Oke. Terus kapan kiranya waktu yang pas untuk guru bimbingan dan konseling membuat program BK? Kalau program BK itu dibuat pada awal tahun pelajaran. Jadi awal tahun pelajaran itu kan bulan Juli. Jadi di situ sudah guru BK mempersiapkan perangkatnya pada awal tahun itu, awal tahun pelajaran. Membuat perangkat pembelajaran itu pada tahun pelajaran, awal tahun ajaran baru. Selanjutnya, bagaimana langkah awal sebelum pelaksanaan layanan bimbingan konseling karir? Langkah awalnya, kalau di sini kan maksudnya anak-anak beda dengan yang lalu, mereka itu kan belum paham tentang apa sebenarnya itu bimbingan dan konseling, tetapi lambat laun setelah kita sering masuk ke kelas mereka dan menjelaskan ya, jadi mereka sudah paham. Jadi kalau bimbingan karir itu biasa ibu masuk ke kelasnya mereka itu seperti sekarang ini kan mereka boleh dibilang tinggal berapa bulan lagi untuk selesai. Jadi saat-saat sekarang seperti ini yang boleh mereka diberikan informasi tentang karir. Terus apa saja faktor pendukung keberhasilan pada proses perencanaan pelaksanaan pada bidang karir? Proses pendukung ya. Ini individu atau guru BK-nya ini? Siswanya atau guru BK-nya yang guru BK-nya kayaknya. Guru BK sama siswanya. Boleh diulang tadi apa itu? Faktor pendukung keberhasilan pada proses perencanaan pelaksanaan layanan pada bimbingan BK karir. Kalau proses pendukungnya mungkin ketika anak-anak menerima materi dengan baik, kemudian mereka bisa mengaplikasikannya atau mereka bisa materi-materi yang dikasih itu mereka bisa pahami, kemudian mereka bisa mereka bisa aplikasikan kalau sesuai dengan isi materi yang kita berikan sama siswa itu. Jadi kayak semacam mungkin kalau kita menjelaskan materi tentang karir, ada rasa senang kalau misalnya materi itu tersampaikan dengan baik, dengan bagus pada mereka, dan respon mereka itu yang kita harapkan juga baik atau bagus tentang materi yang disampaikan itu. Program layanan karir apa saja yang dirancang untuk siswa-siswi yang ada di SMP 1 Bokar? Program layanan karir ya salah satunya itu memberikan materi tentang kemana setelah lulus SMP, kemudian pekerjaan apa yang sesuai atau jurusan-jurusan apa yang sesuai dengan mereka setelah mereka lulus nanti. Itu sih yang biasanya yang saya berikan sama mereka tentang pemilihan karir. Jadi disesuaikan dengan bakat atau kemampuan dan minat mereka.
Terus apa organisasi sekolah ikut berperan dalam pelaksanaan layanan di bidang BK Karir? Kalau organisasi yang untuk yang ada maksudnya hubungannya dengan BK Karir tidak ada di sekolah. Tapi kalau yang organisasi lain yang mengarah ke bimbingan itu ada semacam contohnya organisasi Big Air. Tapi kalau untuk karir dia belum ada, yang khusus untuk karir dia belum ada di sekolah. Terus siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pelayanan BK Karir? Ya guru BK saja, guru pembimbing saja yang terlibat. Terus apa saja yang perlu diperhatikan koordinator guru BK yang bertugas sebagai manajer dalam mengatur implementasi program layanan BK Karir di SMP 1 Boka? Bisa diulang deh. Apa saja yang perlu diperhatikan koordinator guru BK yang bertugas sebagai manajer dalam mengatur implementasi program layanan BK Karir di SMP 1 Boka? Kalau koordinator itu paling membuat program bimbingan, kemudian bekerja sama, kan di sini ada 2 guru bimbingan, jadi saling bekerja sama dalam mengkoordinasikan perangkat atau program bimbingan yang sudah dibuat seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir sudah sesuai dengan perencanaan awal? Kalau mau dibilang sudah sesuai, kalau sudah sesuai berarti itu sudah jalan sebagaimana mestinya yang kita inginkan. Tetapi kalau dilihat pada kenyataannya belum bisa dikatakan seperti itu karena masih ada hambatan-hambatan kecil. Biasanya kan kalau yang lalu-lalu itu kan BK tidak dijadwalkan, kita hanya menunggu jam kosong. Nah, itu hambatan kecilnya yang itu. Tapi kalau yang sekarang itu cuma dijadwalkan 1 jam, jadi sepertinya tidak cukup kalau cuma 1 jam. Memang dia harusnya kan secara 2 jam itu dia untuk pemberian informasi. Jadi di situ hambatannya, masih kurangnya jam untuk pemberian layanan untuk BK. Terus siapa saja yang berhak merevisi pelaksanaan layanan ini? Merevisi, kalau kita di sini ya guru bimbingan saja yang berhak, tapi dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Terus apakah program bimbingan karir berjalan dengan efektif di SMP 1 Boka? Ya itu tadi yang saya bilang, kalau mau dibilang efektif tidak efektif karena itu jumlah jamnya yang masih belum sesuai. Jadi masih 1 jam saja itu kita rasa belum cukup untuk memberikan layanan informasi kepada siswa. Jadi belum cukup, belum efektif. Terus kapan waktu yang tepat untuk melakukan revisi program di sekolah? Biasanya kita melakukan revisi itu kan tahun ajaran baru itu kan pembuatan program. Jadi biasanya kita lihat 2 atau 3 bulan jalan dulu. Setelah itu kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Jadi biasanya 2 atau 3 bulan kita lihat program kita sudah jalan atau gimana, sudah bagus atau gimana. Kalau misalnya ada yang masih perlu diperbaiki, kita perbaiki. Jadi mungkin 2 atau 3 bulan
Terus bagaimana tanggapan Ibu tentang program layanan BK Karir di sekolah? Perlu dibenahi atau tidak? Perlu dibenahi. Ya, perlu dibenahi karena yang apa namanya, yang intinya itu siswa harus mengetahui dan paham apa sebenarnya bimbingan dan konseling itu. Jadi itulah dulu yang perlu dibenahi. Kalau misalnya siswa sudah paham apa itu BK, pasti mereka dengan sendirinya akan paham juga dengan materi-materi yang disampaikan, terutama tentang karir. Itu kan untuk masa depannya mereka sebenarnya. Jadi memang masih banyak yang perlu dibenahi. Jadi intinya itu pemahaman dulu kepada siswa apa sebenarnya itu bimbingan dan konseling. Ya. Baik Ibu, itu saja pertanyaan saya. Sekian Ibu. Ya, terima kasih.